Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk sama-sama mari kita membekali dengan berbagai macam perbekalan. Ketika Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya terbaik bekal bagi kita adalah bekal ketakwaan. Tentunya bukan hanya sekedar simbolis, bukan hanya manis di kata-kata, tetapi perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan apa takwa itu kita bisa raih? Maka lihatlah berbagai macam Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Rasulullah dengan uswah keduanya sudah menerangkan kepada kita dengan contohnya, dengan qaulnya, dengan sifat karakter Rasulullah, sehingga tidak ada lagi celah kehidupan sehari-hari kecuali Rasulullah sudah contohkan kepada kita. Termasuk pun ketika menghadapi bulan Ramadan. Besar ini tetapi lebih spesifik insyaallah dengan judul menyambut Ramadan dengan ilmu. Kenapa menyambut Ramadan dengan ilmu menjadikan materi penting bagi kita? Karena ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan kosakata ilmu diulang-ulang dalam Al-Qur'an yang pada akhirnya menunjukkan kepada kita pentingnya kita berilmu, pentingnya kita beribadah dengan ilmu, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang yang berilmu. Pada kesempatan kali ini izinkan kami insyaallah dalam 4 poin besar akan kita bahas. Yang pertama, memahami tentang hakikat ilmu. Yang kedua, ilmu seberapa pentingkah bagi kita. Yang ketiga, ilmu Ramadan seberapa pentingkah bagi kita untuk mempersiapkan. Dan yang terakhir adalah amalan-amalan atau orang yang dikatakan siap untuk menyambut Ramadan itu seperti apa amalan-amalannya. Masyaallah mu'minin rahimakumullah. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala tadi mengunggulkan ilmu, dan kemudian mengunggulkan bukan hanya ilmu tetapi orang yang berilmu juga, lantas pertanyaannya apa yang dimaksud dengan ilmu bagi kita? Para ulama banyak mentarifkan ilmu ini, ya. Namun pada kesempatan kali ini secara garis besar, ya, ilmu itu ada yang mengatakan idraku syai'i ala haqiqati, mengetahui sesuatu dengan hakikatnya, mengetahui sesuatu dengan sebenarnya, mengetahui dengan apa adanya, sehingga pada akhirnya dengan ilmu itu akan menjadikan seseorang berpotensi dia mendapatkan jalan yang positif dengan ilmunya. Yang kedua juga tidak sedikit dengan ilmunya kemudian malahan sebaliknya makin terjerumuskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyaallah mu'minin rahimakumullah. Tapi yang paling penting bagi kita untuk ditekankan ilmu yang kita harus pahami secara istilah. Singkat tapi padat, ilmu dalam bahasa Arab disebutkan adalah al-ma'rifah. Hanya sekedar ma'rifah, pengetahuan. Kita mengetahui tentang suatu hal, itulah disebut dengan ilmu. Makanya orang Arab mengatakan ilmu itu adalah diddul jahli, kebalikan dari jahal, kebalikan dari kebodohan, kebalikan dari tidak tahu ya tahu, yaitu ilmu itu. Maka itulah mungkin sederhananya ilmu itu adalah mengetahui sesuatu dengan hakikatnya. Atau kebalikan dari kebodohan, kebalikan dari tidak tahu, sekedar kita tahu tentang satu hal, maka itu sederhananya disebut dengan ilmu. Poin yang kedua, barangkali yang coba kita lebih menggali mendalam lagi, ya. Urgensitas ilmu itu bagi kita seperti apa? Pentingnya ilmu itu bagi kita seperti apa? Masyaallah mu'minin rahimakumullah. Untuk menjawab hal ini banyak sekali baik aqwal ulama, baik dalam Al-Quran, dalam hadis, yang menunjukkan kepada kita tentang tingginya ilmu. Bukan hanya ilmu, orang yang berilmunya, orang yang berkecimpung dengan ilmunya juga, ternyata subhanallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keterangan-keterangan dengan fadilahnya. Kita lihat misalkan dalam beberapa sisi pandang kita. Yang pertama, perlu diketahui bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-qalam. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah menciptakan makhluk pertama kali itu adalah
al-qalam. Apa qalam? Kaitannya dengan materi kita. Qalam itu ya alat tulis. Berbagai macam hal, pulpenkah, pensilkah, atau apapun bentuknya, wallahu alam. Bentuk qalam yang Allah ciptakan seperti apa hanya pelajaran bagi kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang pertama kali itu adalah qalam. Kalau qalam kita sederhanakan adalah alat tulis. Kalau kita sederhanakan alat tulis itu adalah untuk apa? Fungsinya adalah untuk menulis ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan alatnya terlebih dahulu, maka kemudian ketika al-qalam sudah terciptakan, maka Allah memerintahkan kepada qalam, uktub, tulis. Maka segala macam makhluk-makhluk Allah yang akan diciptakan itu ternyata diantaranya adalah hasil ketaatan qalam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menulis. Apa yang ditulis? Berbagai macam yang kita ketahui sekarang, bahkan yang tidak kita ketahui yang jauh lebih banyak, itu adalah diantara produk bentuk ketaatan qalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi garis bawahnya adalah ketika Allah menciptakan yang pertama kali adalah alat tulis. Alat tulis itu adalah alat wasilah untuk mencapai ilmu, berarti menunjukkan ilmu itu sangat penting. Yang kedua, kita lihat bahkan kosakata qalam ini dalam surat Al-Qalam, ya, Allah memberikan kepada kita dengan redaksi yang sumpah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi alat tulis, demi qalam, berikut apa yang ditulis oleh alat tulis itu. Masyaallah rahimakumullah, kaidah dalam ulum tafsir, kalau Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita dengan cara atau gaya bahasa sumpah, itu menunjukkan bahwa alat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah itu bukan sembarang alat. Menunjukkan kelebihannya, keagungannya, ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita runut apa yang kita dapatkan sekarang, apa yang kita lihat, apa yang kita bisa, itu mungkin tidak berlebihan kalau kita mengatakan semuanya adalah hasil dari qalam wa ma yasturun. Apa yang ditulis, baik ditulis oleh qalam sendiri, baik ditulis oleh kita selaku manusia sebagai wasilah terpetakannya pada qadar Allah Subhanahu wa taala, maka ikhwati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan nun wal qalami wa ma yasturun dengan redaksi sumpah menunjukkan kepada kita ini bukan sembarang al-qalam ini kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga, ikhwati rahimakumullah, seberapa pentingkah ilmu bagi kita? Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, dan ini masyhur bagi kita, bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Rasulullah dengan hadis ini menceritakan tentang status seorang ulama. Ulama itu zaman dari alim. Al-ulama'u, orang yang berilmu itu adalah warasatul anbiya, penerima waris dari para nabi dan rasul. Dalam hadis yang agak panjang itu Rasul mengatakan sesungguhnya nabi dan rasul itu tidak biasa mewariskan dinaron wala dirhaman, mata uang dinar atau dirham, tetapi yang diwariskan oleh para nabi dan rasul itu adalah al-ilmu. Maka disinilah kemudian bagaimana kalau kita ibaratkan dari sedemikian banyak keluarga, ada kerabat baik yang dekat atau yang jauh, ketika ada seseorang meninggal menjadi almarhum atau almarhumah, maka tidak semua sanak famili itu akan mendapatkan warisan. Harus ada syarat-syaratnya. Bukan sembarang orang. Apakah nanti ada keterkaitan sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai adik atau kakak dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kepada kita ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa al-ulama itu pemberi atau penerima waris para nabi. Ini menunjukkan orang ini bukan sembarang orang. Orang pilihan yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai penerima warisan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kemudian bisa menjawab pertanyaan seberapa pentingkah ilmu. Nah, ikhwati rahimakumullah, ada seorang ulama mengatakan al-ilmu imamun wal amalu ma'mumun. Ilmu itu statusnya sebagai imam dan amalan kita statusnya sebagai makmum. Maksudnya